soalnya masih baru. Iya. Iya masih. Waktu itu saya ini anak ini lagi. Oh iya. Oh iya. Bisa kan Indonesia? Ada yang Jadi hijau. apa ini? Kak Dika. Oh ini kan Itu enggak bukan. Apa ini? Udah main apa nih? Musik bambu. Saya sebagai pendamping di timnya di sekolah ini. Sekolah ini. Nah, sekolahnya itu masuk hutan, masuk ke kebun-kebun, terus kita harus menyeberang sungai kecil dan itu di sungai itu enggak ada jembatannya waktu itu. Wow. Kayaknya habis tergerus banjir juga karena banyak beberapa kayu-kayu yang terbawa. Oke. Berarti biar dengan inspiratornya lewat Iya, jalan dengan setapak inspirator, dokumentator, fasil-fasilnya, panitia yang mendampingi, tim runnernya juga itu masuk ke sana. Ini apa ini? Bambu ini alat musik kah atau? Dia itu, ya, mereka mainkan ini masing-masing punya bunyi yang beda. Punya Wow, bunyi yang menarik, beda. menarik. Tapi bagusnya di situ masing-masing mereka bisa padukan suara-suara alat musik itu, suara-suara bambu itu sehingga enak didengar. Wow, Keren, andai saya di situ. wah, saya juga belum. Sekali. Apa nih ini kegiatan ya? Lupa saya. Kita belum masuk. Ini ada. Biasanya belum ada, belum. Iya, Ada belum. baju kuning. Kalau nggak salah ini kegiatannya di Pundi Daha kalau nggak salah ini kegiatannya. Terus di sini tuh ngapain nih ya lupa. Mencangkul. Ya karena saya basicnya dulu kayaknya nguli jadi ingatnya mencangkul. Oh kalau nggak salah ini waktu itu sempat banjir. Nah pas waktu banjir itu kita dari tim KI coba ini menyalurkan sedikit bantuan buat fokusnya kan ke anak-anak ke sekolah gitu kan. Biasanya kan kalau yang ke sekolah itu langsung dari Pemprov ini kan, Pemda gitu kan. Tapi waktu itu kayaknya kalau anak-anak komunitas kurang ada yang bergerak bagian situ mungkin. Nah, jadi waktu itu kita buat nama kegiatan ini dadakan kalau nggak salah. Saya lupa nama kegiatannya apa. Nah, terus kita langsung ke sana. Kita bantu bersihin daerah yang masih kotor, terus kita bantu ngajarin anak-anak nanam juga, saya lupa nanam apa waktu itu. Nah, terus sambil kita kasih game sedikit, ada juga lomba menggambar. Terus nanti kita kasih di sini kita kasih hadiah. Mungkin seperti itu kalau nggak salah. Siapa itu, Bang? Ini kakek psikologi itu. Iya. Oh iya, tidak. Tidak bisa gitu. Ini kegiatan ini sama desa pertama 2018 di SD 5 Landono. Jadi ini kegiatan pertamanya KI, bisa dibilang kegiatan pertamanya pada saat ke Kemla. Waktu itu 2018. Seru banget di sini. Ini lagi apa, Kak? Ini kayaknya kita lagi main game sini deh. Karena ada tali-tali. Dulu sebenarnya tuh di KI itu ada games rutinan sebenarnya kalau kita nge-game. Namanya itu saya lupa lagi, bola naga kalau sudah salah itu. Yang jelas itu kayak kita main lempar-lempar bola begitu kan, dua tim saling lempar. Save the pin. Oh iya, save the pin. Jadi ada satu orang yang beneran apa? Intinya save the pin lah. Kayak begitu, jadi kita ada dua tim saling lempar-lempar bola, yang kena keluar. Terus kalau sudah kena ke belakang tim itu, jadi bisa saling ngoper-ngoper lah kayak gitu. Itu seru itu ya. Hanya menantang menguji nyali dan emosi. Berarti ini jalan kayak gini yang menuju Iya, itu. Dan inspirator lewat sini berarti. inspiratornya juga. Wow. Berarti belum ada, maksudnya kalau sekarang kira ada nggak kayak jalan? Kalau sekarang kita belum pernah masuk lagi. Iya sih. Berarti setiap sekolah mereka begini terus. Ini di daerah kabupaten apa, Kak? Daerah Boro-Boro kayaknya, kalau nggak salah, Boro-Boro. Jauh sih sebenarnya dari Kendari ya, tapi Iya, tapi kenapa akses Iya. jalannya masih Sangat kurang sulit. ya, tidak apa-apa lah ya. apalagi untuk pendidikan Pak? Di Konsel ini nama kegiatan di mana ya? Nama desanya ya? Kalau yang ini bukan saya ketua panitianya.
Bukan ya? Nah, di sini kalau nggak salah waktu itu di sini saya pertama kali ikut kegiatan besarnya KAI, kegiatan intinya. Iya, Kalau di Sapa sini Desa. sekarang ya Sapa Desa. Iya, Sapa. Ini pertama kali waktu ikut dulu pas masuk yang kegiatan besarnya ini. Nah di sini saya tuh dikasih tanggung jawab sebenarnya megang ini kerajinan kalau nggak salah deh. Disuruh buat ini gunung berapi, simulasi gunung berapi. Nah di sini kalau momen yang saya ingat itu ini apa? Kita kan sempat mau buat simulasi. Nah pas sudah sampai di sana, saya lupa campurannya. Itu jadi pas harusnya kan kita masukin soda api terus dimasukin ini kan cuka kan, tapi saya kebalik, cuka dulu baru soda api, akhirnya dia nggak ngembang. Pas nggak ngembang kita kan bingung nih teman-temannya, akhirnya satu orang inisiatif ditumpahin ini biar kelihatan kayak ini meletus. Jadi buat ulang lagi. Enggak, nanti udah kedua kan kita per sesi ya, banyak anak-anak. Nah nanti udah putaran keberapa baru ingat, oh ini salah racikan, bukan kayak gitu harusnya, salah racikan waktu itu. Oh iya, masih sama. Ada oh ya kan. Ini kayaknya ada yang juga udah ada nih. Ada itu. Nah di sini Belum kak. Belum. belum. Saya baju oranye. Ini kan baju kuning nih. Iya. Ini dia kegiatan Sapa Desa juga. Sapa Desa kedua. Kalau tadi yang pertama, sekarang kedua itu di Buke. Sapa Desa di Buke dan ini kita ada camp juga. Kan ada tendanya. Itu tenda terus kegiatannya hampir sama sih semua, kayak dari hari Jumat terus Sabtu, ada yang datang Sabtu, ada yang datang Minggu, ada yang datang Jumat, ada yang datang Sabtu, terus begitu sih. Ada yang menanyakan tentang kegiatan ini kan? Kalau Kayaknya- anu mungkin kak, kesan di Buke seperti apa? Apa bedanya dari Sapa Desa yang sebelumnya? Karena mungkin kayaknya waktu di Buke kegiatannya itu sekolah yang kita pakai itu lebih banyak. Oh, Lebih banyak yang dibukain. Lebih banyak yang di Buke. berarti anak-anaknya lebih banyak berarti ya? Anaknya iya dari 2 sekolah gabungan, terus untuk istrinya juga lebih banyak. Terus kayak cakupannya lebih luas lah kemarin kalau di Buke. Jadi kayak lebih Lebih jauh, ramai, iya. lebih ramai juga. Terus juga memang ramai sekali juga kegiatan, penelitiannya banyak. Karena di sini baru setelah perekrutan, habis itu kita kegiatan pertamanya ini kalau nggak salah Sapa Desa kedua. Dua foto pertama Oh ya ini. ya ini teringat karena ini juga di tempat saya jadi pertama kali fasil Oh di iya. tim 9 itu ada di SD, saya lupa SD berapa, yang di jalan menuju ke Taronipa. Nah sebelum masuk ke jalan baru, sebelum masuk ke jalan baru, itu hari sempat viral ini di sosial media. Banyak orang-orang baik yang mau menyodorkan diri untuk bertahun untuk mencarikan adik ini sepatu baru. Tapi di situ kita tidak dapat anaknya. Jadinya kita mengumpulkan semua anak-anak yang punya sepatu usang itu, terus kita berikan yang baru. Keren ya. Nah ini saya nggak ada di sini. Oh iya, itu itu kegiatan Sapa pulau. yang ada kayak ya. Iya. Boleh mungkin Kak ceritakan sedikit. Kalau dari gambar ini kan namanya kelas edukasi, edukasi masyarakat terkait dengan waktu itu pegadaian. Waktu itu sebenarnya PJ-nya bukan saya, hanya waktu hari H kan banyak panitia-panitia yang tidak datang, akhirnya kita yang backup untuk menjadi penanggung jawab. Dan waktu kayaknya ini hari ketiga deh setelah di Wakatobi kegiatannya dilaksanakan. Untuk kegiatan yang dari pegadaian ini suka dukanya adalah susah sekali untuk kumpulkan masyarakat karena mereka mendengar kata pegadaian mereka takut. Mereka suka ada datang dari pegadaian suka menagih. Jadi mereka takut jangan sampai mereka datang untuk ditagih. Jadi bagaimana kita membujuk masyarakat di sana untuk datang saja Bu, bukan untuk ditagih tapi untuk edukasi. Takut di prank di? Iya, takut di prank. Tapi ujungnya ditagih juga di sana. Ini masih sama jadi masih Buke ini. Kalau kalian kenal ini siapa? Ini Kalala, ini Kak. Iya. Bukan. Mirip lagi. Bukan Kak biasa, bisa selalu buat astaga. Aduh, Kanu astaga. Ini Kak Vini. Astaga selalu lupa nih Kak. Ya. Itulah selalu lupa astaga. Sorry Kak. Kita ada Kak Tito toh. Ini Kak Kuki. Ini lagi dikumpul nih Kak. Iya.
Oh di sini Kak Tito udah masih jadi dokum. Jadi Kak Tito itu sebelumnya dokum, Kak ini Kak Oki juga dokum, jadi sama-sama di dokum. Makanya habis itu udah pindah di desain kalau nggak salah. Habis ini Nah, ini aduh, siapa ini Afgan? hitamnya. Tapi Nih. ya udahlah. Ini kayaknya ada dua Ini kejadian kayaknya. TBM. Iya. Jadi waktu itu kan ada sesinya silent reading ya. Iya. Oh iya. Baca buku sendiri waktu itu. Ini Ana udah belum pintar membaca. Yang itu Mi juga dia tuh masih membaca, masih eja-eja. Kayak kalau baca satu kalimat atau satu kata saja itu masih butuh waktu begitu. Sekarang itu pas saya datang kembali sudah bisa Mi udah baca sendiri buku. Bahkan tidak perlu lagi dieja, langsung baca. Langsung baca. Satu kalimat itu langsung lancar. Berperan. Berarti memang wah keren. TBM itu keren. Ini Kak, masing-masing anak itu diajar satu fasil gitu. Uh, Ini kan kita lihat kayak ada dua kejadian. Iya betul. Kalau kemarin yang saya dapat yang ini kita kalau kebetulan banyak yang datang tuh jadi satu orang itu pegang satu anak, ada juga yang dua anak. Jadi kayak kita ajar kayak bahkan ini kan membaca, ada juga yang kita dua anak kita bacakan dongeng, tapi sambil kita lihatkan mereka huruf-hurufnya. Memang mereka istilahnya belum bisa sama sekali membaca begitu. Biar huruf-huruf mereka belum tahu, jadi kita perlihatkan gambarnya dan kita bacakan bukunya gitu supaya mereka familiar dengan kalimat-kalimat itu. Banyak yang lucu sih di sini, yang kocak. Oh iya. Waktu itu saya ingat ini anak ini. Yang waktu membaca. Siapa namanya ini Mu? Enggak, dia kan ikut semua lomba. Muhammad Amin. Iya, siapa sih? Muhammad Amin. Pokoknya ini dia kan ikut lomba azan waktu itu. Waktu temennya naik dia ketawa-ketawa di bawah. Pas dia yang naik, temennya ketawa dia nangis. Dia nangis terus pikirkan oh mungkin kayaknya dia cuman ikut seru-seruan karena pas azan tuh nggak jelas azannya kayak gimana gitu. Kayak orang kebingungan lah. Nah, yang lucunya lagi habis dia azan udah nangis, pas udah terakhir dia ketawa lagi. Kayaknya ini mood swing banget ini anaknya. Terakhir pas kita mau sholat asar kalau nggak salah, dia bilang, "Kak, nanti sayang azan ya." Lah, tadi azan nangis, pas tiba-tiba ini mau minta azan lagi. Kocak sekali nih ini. Nah, terus ya lucu lah ini ya. Ngomongin kayaknya. Belum. Tidak, Wakatobi. Kita kelar di sini ya. Oh, ini sama pulau. Ini di SD Negeri 1 Pulau. Next. Wih, Nah, ini coba. ini ruanganku. Ruangan Ruangan ekspansi. Ruangan ekspansi, Kak. Apa juga tuh? Mengolah ikan jadi nugget. Berarti memasak. Masak-masak sama ibu-ibu di sana, warga Mola. Ini Kak Fitri, kebetulan juga dia ahli di bidang ini, chefnya. Jadi dia langsung jelaskan juga dengan kalau kita konsumsi ini untuk mengurangi stunting gitu Kak. Oh, berarti dengan nilai gizinya nih. Iya, karena kan Kalian tuh. iya. Kan ikan tuna itu anunya apa tuh? Manfaatnya banyak sekali Iya. gitu. Oh, berarti kalian dasarnya sini kalian pakai ikan tuna. Iya. Itu didapatkan dari situ Ji. Di Mola sana. Terima kasih kalian. Tidak beli. Oh. Kira ada kecil. Kira ada cerita Cerita apanya nih cerita? kita tidak cerita kayaknya. Kayak ada ceritanya punya kalian loh. Tidak kan Ada ini kejadian-kejadian. kebetulan ruangannya kan panas sekali, ditambah lagi dengan ini Api. dengan kompor jadi makin panas. Baru Wakatobi itu mataharinya Oh. orang satu Iya, iya. ini. Jadi pas turun dari kapal nih, kami matahari kita ini. Udah dapat ada matahari transportasi. kita. Dan di sini saya terima kasih sekali sama Kak Dika karena dia udah bisa hidup dan bisa hidup di ruanganku. Oh, udah hidupkan itu Ada ibu-ibu yang kepanasan. udah menyanyi, Udah menyanyi nih, udah menyanyi. Terima kasih Wih, keren kali, Kak. Kak. Wih, ada bapak siapa ini? Ceria sekali Bapak ini. Kak. Ceria sekali Iya, yang terlihat mulia. ya dari Dengan senyumannya. baju KI satunya. Oh ini bajunya ke bawah Baju bayi kayu satu. Wow. Masih muat ya di bapak ini. Alhamdulillah ya. Bapaknya diet terus. Terus sekali ini. Oke. Oh, Kayaknya iya. keluarganya yang bahagia. Iya keluarga bahagia bisa dibilang ini ya. Jadi ini TBM juga berarti Iya ya? di TBM juga lagi yang satu anak di tiga panitia. Nah, kayak mungkin seperti ini tadi, kayak ada satu anak dengan 3 hasil mungkin. Jadi satu yang handle, yang lainnya menonton. Ini saya banget Oke. Kan biasa kalau menonton itu masih bingung mau buat Iya. apa. Ya, jadi lihat-lihat Mau dulu. nimbrung bagaimana? Ya, betul. pelajari dulu. Iya. Dari yang senyum ini berarti yang paling pro.
Aku kira yang nonton gitu. Oh, Nah, ini ini. ruang ilustrasi. Apa ini? Kak Dika. Oh ini kan Dika, Kak, bukan. Saking panas kak, saking panas, saking panas. Sudah pakai topi, terus pakai penutup kepala lagi. Mau berapa hari kalian kegiatan di situ? Iya, Minggu ada ya? 5. Dengan perjalanan mungkin. Dengan perjalanan. oh ini Kapal ya? Di kapal ya? Bukan. ini buku ulang dong apa Evaluasi. evaluasi Oh, evaluasi. yang banyak sekali kasus drama dan ada yang menangis. Wah, Tapi kayak vibes-nya kayak jurit malam. iya karena memang ini di pinggir pantai. Iya. Kita di pinggir pantai dan satu di lampu pencahayaannya kita, dan di sini nih semua orang buka-bukaan, ada yang Kelihatan yang minyak-minyak mukanya semua. iya pokoknya ini habis after kegiatan semua tengah malam jam 11 malam kayaknya nih. Oh, Sudah jam setengah malam sudah mau tidur nih orang, tapi ternyata masih sempat minta evaluasi supaya tidak ada lagi yang ditahan-tahan. penting memang itu. Jadi waktu itu wah tidak tahu juga sih saya kasusnya, tapi ya sudahlah, sudah berlalu juga. Kita menangis juga waktu itu. Kalau saya untung tidak ada di kasusku, jadi ya aman-aman di saya. Jadi Wah, ini malam evaluasi. Di mana ini? Di Pantai Lomeli nggak Kak? dong. Oh, pantas kalian guys, senang dulu nanti malam evaluasi ini. Ceritakan dulu. Apa? Bagaimana evaluasinya? Kalau evaluasinya pasti seru karena di situ kita bisa tukar pikiran sama kakak inspirator ya. Bukan, panitia deh. Panitia, Kakak iya. relawan. Karena di sini kita hanya khusus untuk relawan. Berarti di pantai dan inspirator. Dari mereka cuman di mereka ini kita jauh di dari villa, mereka di ya, villa. dari- Jadi kita ambil spot yang agak ke ujung biar tidak kelihatan sama kakak inspirator. Jadi di sini lukanya lebih banyak sih kan Iya. sebenarnya. Di sini terbuka. Iya, di sini saling terbukanya gila-gilaan dan ternyata di Sapa Pulau yang ternyata walaupun kegiatannya seru, pasti ada juga. iya pasti ada konflik. hal-hal yang walaupun mungkin kita tidak lihat pas Iya. kegiatan, tapi ternyata pas evaluasi Nyata ada. iya ada yang konflik, dan itu yang kerennya dari kakak relawan KAI itu mereka tetap profesional pas kegiatan. Jadi walaupun mereka dapat problem antar kakak relawan, Sesama tapi relawan. mereka masih tetap kerjakan job desk masing-masing. Jadi mereka tunjukkan di evaluasi cuman dengan tutur bahasa yang baik. Dan happy ending Jimmy. Iya, Happy ending, Mama. Maaf-maafan kita. wih, Bisa kan ini nih? ada yang baju hijau. Sedang apa ini kita? Bisa trauma sekali sama ini. Tapi Coba bisa apa? kan kayak ini guys. Ayo gas. Malamnya saya sempat bilang ada pentas seni, terus ini Mi yang kita tampilkan salah satu dari panitia drama. Tapi dramanya itu drama banget, lama sekali. Mereka capek Mi itu anak-anak. Dramanya itu tentang si miskin dan si kaya sih, lebih Terus tepatnya. kita jadi sebagai apa? Si miskin. Terlihat dari pegangannya kantong kresek ya. Iya, betul sekali. Terus ada bisa cerita dari POV, saudara kita ada kan POV tak? Kalau di pas pentas ini saya hanya di bagian belakang, jaga parkiran, jaga kondusif Jaga itu warga-warga kerumunan. yang masuk. Ini sana mobil lagi nanti ini deh, trauma. Ini latihannya itu kayak tiap 1 minggu tuh pasti latihan kayak 3 atau 2 kali, terus akhirnya tapi lancar pas di pentas, karena saya kira tidak bakal lancar tapi lancar, hanya itu durasinya lama sekali, jadi ya itu kekurangannya. Tapi waktu pentas itu dari kejauhan sih, itu lancar-lancar saya lihat. Bagus juga ini. Ada beberapa momen yang buat penonton terkesan. Asik, apalagi banyak dinonton sama masyarakat ya. Iya, Iya. sama masyarakat sama anak-anak SD-nya. Seru. Kita lanjut ya. Dari beberapa kegiatan dari yang saya ikuti itu sebenarnya di sini saya berterima kasih sama teman-teman. Itu dari kegiatan saya yang pertama itu di Sapa Desa yang di Landono. Di situ alhamdulillah saya bisa belajar tersenyum kembali di situ. Asik. Saya lihat di sini sebenarnya penawarnya hati yang keras itu ya kayak gini, Asik. volunteer. Dan senangnya di KAI itu karena teman-teman bisa terima keadaan saya. Gitu.
Kayak kalau KAI itu semuanya positif deh. Untuk anak-anak, untuk mengenalkan berbagai profesi, kemudian untuk masyarakat beberapa yang di sana yang mungkin anak-anak belum tahu beberapa profesi, terus kemudian kita datang, kita membawa profesi itu, jadi mereka, oh iya saya ingin jadi ini deh, saya ingin jadi itu. Kemudian kalau untuk saya sendiri, makna positif KAI itu bisa kenal banyak orang. Kan saya gabung itu 2021 yang masih kuliah, yang awalnya cuma pulang ke kampus, ke rumah kampus, kemudian ada KAI, jadi kayak ada kegiatan lain, kemudian Lebih kenal berwarna orang-orang banyak ya. Sampai sekarang kayak pernah mau keluar, hanya yang awalnya saya di eksternal, kemudian pindah ke rekrutmen karena direkomendasikan sama Kak Ical. Saya bilang, Sandi bisa nih kayaknya dilanjut Kak, karena suka keluar kalau eksternal tuh, ini eksternal. Jadi kayak, oh pindah saya rekrutmen, alhamdulillah di rekrutmen sekarang nyaman. Yang pasti positifnya banyak. Yang kedua itu relasi. Karena sebenarnya yang namanya kita berkomunitas, berrelawan, yang namanya rela kan kita tidak mengharapkan sesuatu juga kan. Dalam hal ini entah kayak kita berharap uang apa segala macam itu, kalau memang tujuannya masuk komunitas untuk itu, hilangkan nih. Tapi akan ada namanya kegiatan, kalau memang kita niatkan untuk positif tuh kembali ke kita positif. Tapi yang paling penting kalau berkomunitas itu pasti relasi sih, untuk membangun relasi apa segala macam. Apalagi untuk waktu saya juga pertama sama masuk masih 2018 sama masuk, habis itu tahun kedua atau mau masuk tahun ketiga kuliah, jadi kayak belum banyak mengenal apa-apa kan, dunia luar apa segala macam. Jadi pas join KAI baru dapat relasi yang lebih luas kayak gitu, dan itu kayak berdampak sekarang, jadi kayak banyak kenalan di sini, banyak kenalan sama ini kayak gitu. Kalau saya sih pelajarannya lebih kayak menghargai antar sesama, karena kita kan semua dari latar belakang yang berbeda dan tujuannya kita itu satu, untuk mencerdaskan anak negeri. Jadi bagaimana caranya kita menghargai perbedaan itu untuk meraih tujuan bersama kita itu tadi, dan juga menghargai hal-hal kecil lainnya, karena mungkin hal kecil bagi kita itu hal besar bagi adik-adiknya gitu. Menurut saya. Kalau saya bener yang dibilang sama Kak Puput, kita tuh di sini bagus, kita banyak belajar. Saya masuk ini ikut kegiatan KAI 2017, tapi benar-benar ikut pendaftaran itu 19 kalau nggak salah. Di sini yang saya dapatkan di KAI itu kita buat kegiatan, ada salah tahun depan nggak diulangin kesalahannya, kita belajar dari kesalahan. Nah sama untuk pribadi, jadi kita di sini belajar, ada salah besok kita diajar lagi buat nggak buat kesalahan sama seperti kemarin. Jadi kita benar-benar berkembang. Saya belajar public speaking di sini, belajar banyak bersosialisasi di sini, ngontrol orang, manajemen dan lain, banyak yang saya dapat di sini. Yang di luar dari skill-skill dari perkuliahan. Waktu itu kan saya masuk waktu kuliah juga kan gitu. KAI ini saking berharganya buat saya, kalau keluar-keluar tuh saya selalu setiap wawancara saya bawa KAI, dan saya nggak ngarang ya, tapi kalau saya udah bawa KAI pasti peluang lulusnya lebih tinggi. Nggak tahu kenapa, karena memang mungkin orang merasa betul kayak oh ini orang kayaknya pas dia jelasin KAI benar-benar tahu dan manfaatnya benar-benar tersampaikan ke orang-orang. Kalau saya keluarganya di sini terasa sekali loh. Ini karena jujur karena enggak Kak, karena di luar sana kayak banyak orang-orang jahat loh. Tapi karena pas ke KAI kayak saya bilang keren ini komunitas, kayak dari kita dirangkul sama-sama, dan seperti yang dibilang Kak Fadil tadi, banyak relasi. Yang tadinya saya nggak tahu pekerjaan saya jadi tahu, profesi yang saya tidak tahu dulu saya jadi tahu. Oh ternyata ada pekerjaan ini, ternyata ada pekerjaan itu, dan bakat-bakatku yang dulu dipendam yang kayak keluar yang kayak dulu saya cuman sering anu saja di rumah begitu, tapi pas di KAI dikasihkan kesempatan untuk kembangkan itu. Kalau saya awalnya sebenarnya ikut KAI yang cuman ikut-ikutan, tapi pada saat sudah menjalaninya ternyata KAI seru sekali. Kayak tadi sekedar mengajarkan adik-adik saja untuk belajar membaca, yang sebenarnya itu belum pernah sama sekali saya lakukan. Setelah itu makin terbuka bahwa ternyata kalau kita bisa lakukan kegiatan ataupun hal-hal semacam ini yang kita bisa lebih berdampak sama orang-orang sekitar kita, itu merupakan hal yang sangat menyenangkan. Jadi kita tahu maknanya hidup itu bukan hanya untuk bertahan hidup misalnya ya, tapi sekecil kita bisa bantu orang untuk belajar membaca saja itu sudah menyenangkan gitu ya. Pokoknya kalau nanti kita sudah tua, kita tahu hidupnya kita itu bermanfaat untuk apa. Hal-hal kecil seperti kita ikut volunteer, kita bisa jadi bawakan materi kayak, atau mungkin kayak kita bisa ajarkan membaca, kita bisa jelaskan mereka untuk tidak saling membuli. Itu yang bisa buat kita jadi hitungannya kita nanti bisa kenalkan ke orang, oh ternyata saya lebih punya manfaat
selama saya hidup dengan hal-hal volunteer seperti ini. Jadi kayak bisa memaknai hidup, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya manfaat positifnya, dulu KAI itu lebih contohnya kan ke anak-anak. Sekarang KAI itu sudah sampai ke masyarakat, ke berbagai lini, sudah masuk ke berbagai lini. Dan waktu kegiatan Sapa Pulau kemarin pun banyak kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk masyarakat dari berbagai umur. Ada masyarakat misal ibu-ibu, ada juga untuk bapak-bapak, ada juga untuk lansia. Jadi kalau bilang manfaat positif, tentu positif sekali. Untuk relawan pribadi, untuk pribadi pun manfaatnya itu sangat banyak. Selain pembelajaran itu, selama masa masuk KAI saya rasa kayak, tahu nggak sih, kayak spark in my life, I find spark in my life. Kayak apa nih? Kan bagaimana sih kalau anak-anak umur 20-an something ke atas gitu kan? Kayak sudah bosan, bosan dengan kegiatan, kayak nongkrong-nongkrong itu sudah bosan, sudah mulai tidak ada rasa excited. Tapi pas mulai gabung KAI, sudah rasa excited dan kita rasakan waktu zaman-zaman SD, SMP atau zaman-zaman dulu itu sudah terbangun lagi, terasakan lagi. Jadi terima kasih KAI. Untuk saya sendiri, dampak positifnya itu mungkin lebih mandiri. Jadi yang biasanya kan kita rata-rata di sini pasti baru untuk ikut organisasi, baru ikut komunitas, jadi masih belum banyak pengalaman yang didapat. Jadi bisa dibilang KAI itu adalah awal permulaan perjalanan kita selain dari kuliah. Jadi hal-hal yang kita tidak dapatkan di perkuliahan, kayak misalkan mungkin diamanahkan untuk kerjasama dengan pihak instansi yang dimana sudah istilahnya perbedaan umurnya jauh. Kita masih anak-anak, mereka sudah orang dewasa, tapi kita diberi kesempatan untuk handle sebuah event harus kerjasama dengan instansi yang lebih profesional. Paling kalau saya semoga kegiatannya nanti selanjutnya kita bisa melibatkan lebih banyak lagi orang. Misalnya bisa orang-orang, bahkan mungkin kita bisa kolaborasi dengan komunitas atau organisasi lain yang mungkin memang bukan dari internalnya kita, supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan semacam itu mereka bisa lebih tertarik untuk membagikan kegiatan-kegiatannya kita. Jadi contohnya kayak kita berkolaborasi, nanti kalau ada kegiatan pijar nanti mereka bisa meng-share juga, atau mungkin mereka bisa mau terlibat lagi juga di kegiatan kita. Kalau dari saya mungkin harapannya itu semakin banyak yang tahu tentang KAI dan semua kegiatan tentang KAI itu apa, dan harapannya mungkin banyak yang nantinya akan ikut juga turun untuk mencerdaskan anak negeri, karena menurut saya untuk saat ini masih sedikit untuk orang-orang yang mulai ke dunia pendidikan. Pesan saya ke dalam sih sebenarnya. Jadi status kakak-kakak yang masuk di KAI itu statusnya sebagai relawan. Jadi pesan saya, sodorkan diri. Nah, kegiatan seperti ini sodorkan diri di mana kita bisa berperan. Jangan tunggu kita diarahkan, karena kita kan relawan gitu. Kalau misalnya kita tunggu diarahkan, apa bedanya dengan kita kerja di tempat kerja di mana-mana saja. Tapi kan ini statusnya kita sebagai relawan. Jadi kita harus menyodorkan diri. Gitu. Harapannya untuk KAI semoga relawan-relawan yang udah lari-lari terus semoga KAI bisa dikenal lagi di banyak orang, dan semoga KAI tidak berputar di Sulawesi Tenggara saja, bisa berputar ke semuanya. Dan saya itu Saya harapannya mudah-mudahan KAI bisa terus eksis, terus berkegiatan lah istilahnya, karena kan apapun yang terjadi kita harus terus tetap menginspirasi, sama-sama menerbangkan mimpi-mimpi anak negeri. Kalau untuk saya harapannya mungkin semoga kakak-kakak dari KAI tidak menghilangkan identitasnya KAI, yaitu kekeluargaannya. Jadi semoga KAI bisa tetap seperti biasanya, bisa merangkul adik-adik yang baru masuk mungkin sama adik-adik di pelosok. Karena kan tujuannya untuk KAI berkegiatan itu untuk menginspirasi adik-adik di posisi ini. Kan KAI itu organisasi yang bersifat kerelawanan. Walaupun kita relawan, setidaknya kita harus menunjukkan profesionalitas dan kewajiban. Kalau misalnya di awal nggak bisa, tidak bisa, karena KAI itu di setiap kegiatan pasti ditanya dulu dengan yang bersangkutan, apakah bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa,
dia bilang tidak bisa, kalau kan tidak dipaksa gitu. Jadi mungkin lebih ke kejelasan saja gitu, karena kita bahkan kakak-kakak yang sudah ada di luar negeri ataupun di luar kota pun masih tergabung dalam KI karena sekekeluargaan itu KI. Jadi kalau bisa untuk kegiatan apapun itu bagi relawan-relawan baru, kalau ada misalnya kendala atau apapun itu informasikan saja ke PJPD-nya. Kalau saya mungkin lebih ke kreativitasnya anak-anak. Kalau yang sering bolos-bolos begitu kan memang pasti ada pada setiap orang, mungkin itu tergantung dari diri masing-masing. Nah biasanya kalau di KI yang saya lihat itu justru kadang mereka malu-malu keluarin kreativitas begitu. Kalau saya di KI kalian jangan malu-malu. Kalau ada ide sampaikan saja. Kalau bisa dieksekusi pasti kita coba, karena kita juga mau hal baru begitu. Karena kan kreativitas itu tidak berhenti di umur-umur yang sudah tua, misalnya gitu. Yang misalnya kelahiran 99 kan orang biasanya selalu membatasi dengan Boomer. gitu begitu kan. Gensi apa. Kadang kreativitas itu muncul karena itu perbedaan toh. Nah, kalau kalian punya kreativitas disampaikan saja. Kalau saya sendiri bisa jamin semudah-mudahnya kalian selama itu kalian bawa ide baru pasti didengar, enggak langsung ditolak seperti di perusahaan-perusahaan biasanya. Untuk relawan-relawan baru tetap semangat, keluarkan ide-ide kalian. Saya pribadi cukup bangga karena 2 tahun saya vakum masuk sangat banyak yang berubah, sangat banyak kreativitas baru yang saya lihat, banyak ide-ide baru, konten-konten yang lebih menarik. Salut sih saya sama kalian. Itu aja. Kalau dari saya mungkin untuk KI-nya, semoga kegiatan-kegiatan berikutnya makin banyak, makin beragam, tidak hanya untuk SD, kemudian untuk kegiatan ke depan kan mau ada SMP dan SMA, semoga untuk SMP dan SMA makin banyak lagi. Kemudian untuk anak-anak KI baru, relawan baru itu pasti masih ada yang malu-malu. Semoga nanti ke depannya nggak usah malu-malu, nggak usah kayak nggak ada temanku datang ke sekret, nggak ada baku bawaku, jadi kayak ikut saja, nanti akan ada temannya kalian. Itu saja. Selamat ulang tahun untuk kawan inspirasi dari yang ke-8. Sama posisi malah kita menceritakan sama Yang tadi namanya Mbak Nur, sama aku ingat. Mbak Nur, sorry saya melupakan Anda.